yang dia itu seperti sosok suami yang benar-benar soleh di depan saya gitu kan, nggak nunjukin bahwa sebejat itulah kelakuannya gitu kan. Di depan saya memang sosoknya itu berwibawa orangnya, kemudian nggak nunjukin bahwa ya pastilah ketika memang saya harus nurut, saya harus ini, ya berarti kan itu ke jalan kebaikan gitu. Jadi ketika memang di luar sana ada paham apa yang itu si A yang seperti itu, kemudian saya mendukungnya, mendukung dari sebelah mananya. Ketika saya mendukung juga karena memang ya saya mendukung suami yang memang ketika ke jalan kebaikan gitu, bukan yang mendukung yang seperti apa sih yang ajarannya gitu kan, saya nggak tahu gitu. Itu mah saya benar-benar nggak tahu pisan. Yang ngajarnya Pak Heri Iya. sendirian gitu. Sebetulnya tidak ya, Tidak. melibatkan juga orang-orang Iya, melibatkan yang lain. orang-orang. Kapan tuh mulai ada keanehan dari Pak Heri itu? Jadi awal curiganya itu 2016 ya Pak. 2016. Jadi ada gerakan yang mencurigakan gitu tiap malam. Jadi pas bukan tiap malam ya Pak ya. Saya itu pas bangun kok nggak ada gitu kan waktu itu teh. Udah gitu cari di luar, oh nggak ada. Coba saya itu ke atas gitu, ke atas memang saya mergoki tapi dalam keadaan berbusana gitu kan. Anaknya itu berbusana, dianya berbusana. Sedang ngobrol gitu kelihatan. Bukan sedang apa ya Pak ya? Iya. Dalam kondisi gitulah Pak. Iya. Oke. Saya waktu itu umur berapa? Korbannya itu 2016 itu masih SD. Iya. Kelas 5 kalau nggak salah. Saya shock, kemudian ditarik kepalanya, ya dipukul gitu, telinganya ditarik gitu. Kemudian saya itu digiring ke bawah dan memang dia itu nangis gitu, saya juga nangis, kenapa kok bisa jadi gini gitu kan, kasihan anak-anak kata saya teh. Iya. Katanya itu hilaf katanya, minta apa ya namanya teh minta maaf, kemudian gak akan diulangi lagi nih hilaf. Ya saya kan ke suami percaya aja ya Pak. Ya kemudian udah dari sana saya itu kan besoknya antisipasi ke anak-anak, kalau misalnya ada bapak ke atas bilang ke ibu. Gitu terus ke anak-anak tiap malam, teh kalau ada bapak ke atas bilang, kalau ada bapak ke atas bilang. Tapi ya anak teh iya aja gitu kan, padahal mah ketika udah bergoki itu kata anak-anak juga ketika memang ibu lelap gitu kan tidurnya sering gitu ke Setelah atas. Tapi kepergok itu atau iya, setelah ya? setelah udah beberapa bulan enggak, kemudian kamu lagi gitu bu itunya tuh. Tapi memang anak-anaknya itu nggak tahu kenapa gitu nggak bilang, mungkin diancam atau gimana. Dan saya juga kan lihat anak-anaknya itu kan, kesayangnya juga asa apa ya, ada jarak, nggak ada jarak, saya dekat gitu dengan anak-anak. Ada cerita bahwa setelah itu tuh Pak Heri kamu lagi. Iya. Nah itu dapat ceritanya kapan? Setelah penangkapan dari anak-anak ya, terutama dari saudara saya yang memang 2016 itu ada di sana. Korban yang pertama gitu. Korban yang pertama itu yang masih ada hubungan saudara. Hubungan saudara yang sepupu atau keponakan. Sepupu gitu, adiknya mama. Banyak cerita dari anak-anak, tapi untuk yang itu enggak gitu kan. Padahal saya sering ngejaga jaga aurat, jaga pandangan. Sering itu saya sering ke anak-anak itu dibilang gitu. Kemudian udah ditanya udah head belum, kemudian si anaknya itu yang ketika belum head itu dia itu dipindahkan ke sinergi. Si anaknya itu, jadi supaya nggak ditanya terus kayaknya gitu kan. Jadi ketika anak yang mencurigakan gitu kan, ya udah dipindahkan ke sana. Ya udah nggak ditanya lagi sama saya, karena memang si anaknya itu kan ya ke sinergi gitu Pak. Dan dia itu bilang gitu, urus saja asrama yang ibu urus. Jadi jangan ikut campur dengan asrama yang di sana, biar anak-anak saja yang asrama di sana yang itu gitu. Jadi kalau ibu mah harus ngurusnya asrama yang ini aja, jangan tanya-tanya apapun. Jadi ya pokoknya dibatasi lah gitu. Jadi sampai ada yang kemudian melahirkan. Iya, kalau yang hamil itu
Jadi saya juga agak mulai curiganya itu ada yang salah satu korban pertama gitu Pak. Saya saranin ketika ke Al Ikhlas lagi, soalnya kan agak deket ya jalan Parakan Saat ke Jalan Sukanegara itu. Ketika Pak Heri ada kegiatan gitu kan, anak-anak itu kan kumpulnya di Al Ikhlas. Yeah. Kemudian saya saranin teh coba ke bidan tanya kenapa belum head. Jadi saya tuh nggak berpikiran oh ini teh hamil enggak gitu ya Allah gitu kan. Coba soalnya kan bidan tahu gitu. Dianya itu agak ketakutan, asalnya nggak mau, kenapa nangis gitu kan, coba atuh jadi ke sayanya juga rewas gitu kan, coba atuh bisa ada apa gitu tumor atau apa kan, saya berpikirnya ke sana gitu kan. Tapi memang melihat badannya sudah makin besar gitu. Iya, tapi katanya jarang olahraga katanya, jadi memang lemaknya banyak gitu kan, jadi ya saya tuh percaya weh gitu ya Allah gitu kan. Udah gitu teh udah pulang dari bidan, saya nanya ke anak yang memang dipercaya sama saya gitu. Memang itu anak yang dipercaya itu yang memang benar-benar saya percaya pisan gitu kan. Teh gimana? Teteh ini teh udah diperiksa, udah Bu katanya nggak apa-apa. Banyak istirahat, harus banyak apa namanya teh? Ya pokoknya nggak apa-apa gitu lah pada inti nama. Jadi kesayangnya juga itu teh, saya juga sedang hamil waktu itu teh, hamil anak kedua gitu. Jadi samaan kayaknya kalau hamil teh. Dan kemudian waktu pas saya diperiksa yang usia 8 bulan ke bidan yang sama, bidan itu yang bilang gitu. Saya kan shock ya, shocknya itu udah sejajaran juga nangis, soalnya kan dimulai dari awal saya hamil sampai besar itu enggak diantar pisan gitu, enggak diantar ke bidan, enggak apa, saya sendiri. Waktu itu juga saya bilang bahwa saya hamil, masa kok bisa hamil kan gitu, jadi nggak percaya gitu, soalnya ya memang jarang berhubungan gitu. Jadi ketika pas ke sana saya pulangnya sendiri pakai Gojek waktu itu, saya langsung ke Sinergi, kayaknya udah tahu gitu kan, oh berarti bidan itu pasti bakal bicara gitu. Jadi si anak-anak, jadi dianya itu ke ikhlas, dan ketika saya ke Sinergi, oh nggak ada, bapak itu kemana, kata saya teh ke ikhlas, kayaknya bicara dulu ke anak itu yang jadi korban yang hamil itu gitu. Udah gitu pas saya ke sana lagi pakai Gojek lagi, ada di sana, dan memang si anak itu yang memang yang dia itu kayak yang ngerasa apa gitu kan, wajahnya itu saya mau marah mau apa gitu kan, kemudian saya digiring sama Pak Herinya ke atas, saya kan nangis di sana gitu kan, jejeritan, kalau nangis jejeritan mah itu kenapa itu bisa hamil sama siapa. Jadi saya itu nggak duduk ke sana, soalnya udah nggak mungkin gitu kan gitu. Itu jadi, 2018 iya katanya, dan dia juga sumpah-sumpahan bahwa nggak mungkin sama saya gitu kan, nggak mungkin, masa saya kan guru ini, nggak mungkin kan. Jadi ngeyakinin bahwa itu, jadi itu sama siapa atuh kan. Jadi saya itu kan memang orangnya apa ya Bu, polos gitu. Kalau misalnya polos ya mungkin tanya aja sana. Ya mungkin ketika waktu itu memang pernah 1 bulan yang sebelum dia itu hamil, anak itu teh sama saya pergi pelatihan bareng. Dia itu seharian ditinggal di kamar hotel waktu itu, saya ikut pelatihan. Ya mungkin saya percaya di sana gitu, soalnya 1 bulan ketika dia hamil gitu. Ya pokoknya meren ya di kecelakaannya di sana, diperkosanya di sana gitu. Oleh jadi orang lain. Gitu. Soalnya dia nggak ngaku. Ya. Ada gitu teh. Atau gimana? Kata saya teh, padahal itu kan ya memang sepupu saya gitu. Korban pertamanya itu. Kemudian gimana bilang ke orang tuanya, kata saya teh kan. Gimana perasaannya kan, saya itu kan lebih perasa gitu ke anak-anak, gimana sok. Gimana lahirannya, gimana itu kan saya sampai ke sana, padahal saya itu waktu itu hamil gitu, nggak mikirin sendiri, saya sedang hamil gitu kan. Gimana atuh ya pokoknya mah ini aja kita urus sama-sama anaknya, soalnya ini anak hasil kecelakaan katanya gitu. Kata siapa? Kata Pak Heri. Pak Herinya gitu. Ya kalau saya sih nerima aja, soalnya kan kasihan anaknya gitu. Pokoknya saya itu lebih ke kasihan anaknya gitu aja. Kemudian gimana nanti bilang ke orang tuanya, kata saya teh kan gitu. Ya udah bilang aja anak angkat gitu kan, bilang aja anak yatim, bilang aja anak ini. Ya Allah, kata saya teh kan ini tidak
ya enggak juga kan saudara saya gitu. Tapi kalau enggak nurut gimana? Jadi kan saya itu gitulah. Bingung. Iya bingung. Jadi kan Kalau yang berikutnya itu gimana teh? Ada enggak, saya enggak tahu kalau yang sama sekali enggak nggak tahu. ngelihat bayinya, nggak ngelihat. Enggak. Jadi saya tahu itu yang diurus sama saya itu saja. Dan ternyata yang selama ini saya anggap itu saudara saya itu ternyata bukan Bukan saudara ternyata. Ternyata anak yang diurus yang selama ini sama saya, yang saya dianggap itu adalah anak sepupu saya itu, yang korban pertama itu ternyata bukan anak dari yang anak santri yang lain yang saya urus gitu. Dari korban yang lain. Iya. Jadi ketika yang sama saya lahiran itu ternyata ada 3 bareng. Saya lahirannya itu Februari akhir. Kemudian kalau yang sepupu saya itu katanya Januari. Dan yang sama dengan itu teh ada yang korban yang sama gitu. Tapi saya itu nggak tahu dia itu lagi hamil gitu kan, soalnya nggak ketemu saya, jarang ketemu saya gitu. Tak dari sana saya tahunya itu pas penangkapan gitu. Ini anak siapa? Saya mau bilang ini anak ini. Ternyata kata Pak Heri itu anaknya ini. Saya tes sok pisan. Jadi selama ini yang saya tangisi, yang saya bener-bener kayak itu ternyata bukan anaknya sepupu saya gitu. Jadi gimana perasaan saya selama 1 bulan itu kayak orang stres gitu, lihat kejadian yang ngerasa ini teh mimpi bukan kok bisa jadi gini gitu. Yang dia itu seperti sosok suami yang benar-benar soleh di depan saya gitu kan, nggak nunjukin bahwa sebejat itulah kelakuannya gitu kan. Di depan saya memang sosoknya itu berwibawa orangnya. Kemudian nggak nunjukin bahwa ya pastilah ketika memang saya harus nurut, saya harus ini, ya berarti kan itu ke jalan kebaikan gitu. Jadi ketika memang di luar sana ada paham apa yang itu si A yang seperti itu, kemudian saya mendukung dari sebelah mananya. Ketika saya mendukung juga karena memang ya saya mendukung suami yang memang ketika ke jalan kebaikan gitu, bukan yang mendukung yang seperti apa sih yang ajarannya gitu kan, saya nggak tahu gitu. Itu mah saya benar-benar nggak tahu pisan. Yang memang yang itu teh ya kayak yang ditutup rapi gitu. Saya juga kan taunya itu juga ya setelah penangkapan.